terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sembahmu,
berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Mengerti setiap rancangan-Mu, Engkau tuntun dalam jalan kemuliaan menuju kasih yang abadi, kasih yang sejati, kasih Tuhan Yesusku. Sebab orang yang berjalan tidak kuasa menentukan langkahnya, dan orang yang melangkah tidak tahu sebenarnya kemana arah tujuan jika Tuhan yang tidak memegang hidup kami. Buat kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan yang pasti terbaik bagi kami. Sekalipun jalan Tuhan tidak terselami bagi kami. Sekalipun jalan Tuhan kami tidak tahu, tetapi kami belajar untuk mengikutinya. Sekalipun itu bertentangan dengan kehendak kami, keinginan kami. Tapi kalau Tuhan menuntun kami ke sana, kami mau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan pegang tangan kami. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata
arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kadang kita merasa ditinggalkan dan sendiri dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Percayalah Tuhan ada bersama kita. Dia Immanuel. Dia yang menyertai setiap langkah hidup kita. Bahkan jalan-jalannya akan membawa kepada kita damai sejahtera. Jalan-jalannya akan membawa kita kepada kemuliaan, kemenangan, jawaban dari segala pergumulan doa-doa saudara. Oleh sebab itu mari angkat hati kita. Katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna,
selalu padamu. Bahwa selalu ada damai sejahtera. Bahwa selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Dan selalu pintu terbuka bagi kami. Bahkan pada saat kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Dan jalan kami tidak nampak di depan kami. Tetap Engkau memegang tangan kami dan menuntun untuk melangkah. Terima kasih. Engkau membawa kami kepada kemuliaan yang indah. Kami percaya kepadamu. Sekalipun badai kan ada di sekitar kami percaya padamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Benar Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami menyatakan iman kami Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
Dan kepercayaan kami akan tetap ada dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Nyatakan kepercayaan kita, katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Kita bertemu lagi di acara Revival at Home melalui radio Betani, dan biarlah ini menjadi suatu kesempatan untuk kita terus berinteraksi, dan kami sebagai hamba Tuhan, kami boleh terus melayani jemaat-jemaat Tuhan sekalipun saudara ada di rumah, tetap menikmati hadirat Tuhan. Amin. Baik, kesempatan hari ini saya mau menyampaikan mengenai bagaimana rumah kita menjadi rumah doa. Hidup kita menjadi rumah doa. Keluarga kita menjadi keluarga atau rumah doa. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 14 mengatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah
dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Haleluya, saudara. Ada sesuatu kisah yang sangat luar biasa di mana Yesus melakukan sesuatu tindakan yang memang sangat demonstratif. Ya. Biasanya Yesus itu datang dengan sikap yang ramah, ya, dengan sikap yang sangat bersahabat. Tapi kali ini berbeda sekali. Dia sepertinya meluapkan amarahnya, ya sebetulnya bukan amarah, tetapi sesuatu yang memang sepertinya tidak biasa, tidak lazim, ya, yaitu dengan cara kalau dalam Yohanes dikatakan dia membuat cambuk, saudara, kemudian menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengusir penjual merpati dan mengatakan, rumahku ini harus jadi rumah doa. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Waduh, itu keras sekali, saudara, ya. Dan itu di depan publik, di depan banyak orang. Dan itu saya kira bisa banyak orang salah mengerti. Dan termasuk ahli-ahli Taurat, mereka salah mengerti. Ya, apalagi Yesus bilang, rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun lagi. Wah, semakin mereka kaget dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang sangat kontroversial ini, ya. Tapi ya mari kita akan belajar, saudara. Sebetulnya ini menjadi suatu nubuatan, ya. Ini satu perkataan nubuat yang Yesus perucapkan dari mulut Yesus sendiri, bahwa dia ingin supaya bait Allah ini menjadi rumah doa seperti yang dijanjikan, yang ditetapkan oleh Bapaknya. Ayat ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, saudara. Dan ini digenapkan, ini menjadi suatu kerinduan untuk dikerjakan di tengah-tengah orang-orang percaya. Saudara, ada 4 hal yang saya mau bagikan secara cepat buat kita semua. Bagaimana hidup kita bisa menjadi rumah doa, keluarga kita menjadi rumah doa, pekerjaan kita menjadi rumah doa, di mana saja kita bisa menjadikan kehidupan kita ini menjadi rumah doa, saudara. Ini luar biasa, secara khusus tentu di rumah-rumah. Keluarga saudara adalah rumah doa, rumah saudara rumah doa. Rumah doa bagi bangsa-bangsa, buat keselamatan bangsa-bangsa, dan bahkan perkara-perkara ajaib boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kita, bahkan orang-orang yang mengenal kita. Saudara, yang pertama dikatakan tadi, Yesus masuk ke bait Allah. Nah, saudara, ini menarik kata-kata ini. Kalimat ini sungguh menjadi suatu langkah pertama, mengizinkan Yesus masuk dalam rumah kita. Mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Siap-siap akan ada hal-hal yang besar akan terjadi. Sehingga ini menjadi sesuatu yang betul-betul kita harus sadari, saudara. Setiap kali kita mengundang Yesus, please come, Jesus, come to my life, my home. Ya, saudara-saudara harus siap-siap. Jangan hanya sekedar memikirkan, oh kalau Yesus datang nanti semuanya baik, semuanya oke, semuanya senang-senang, happy-happy. Ya, bisa begitu juga, tapi tidak selalu seperti itu. Sekali Yesus diizinkan masuk, saudara, ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita, saudara. Apakah kita rela saat Yesus masuk dalam rumah kita, masuk dalam keluarga kita, masuk di dalam hidup kita, saudara rela membiarkan Yesus untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang Dia pandang baik. Nah, jadi saya berharap saudara mulai dari ini, setiap saudara menerima Yesus, memanggil Yesus dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga, dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, saudara siap merelakan. Karena apa? Karena semua yang dilakukan adalah untuk kebaikan kita. Katakan amin. Dia selalu akan membuat hal-hal yang baik untuk kita, bukan untuk dirinya, saudara. Ya. Untuk keluarga kita, untuk hidup kita, untuk pernikahan kita. Dia yang tahu bagaimana mengadakan pemberesan, saudara. Dia yang tahu. Saudara dan saya mungkin punya banyak pengalaman, tapi kita seringkali tertipu dengan pengalaman-pengalaman tersebut sehingga
kita sepertinya melakukan kebenaran, tapi sebetulnya sedang melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya percaya pedagang merpati, ini orang yang penukar uang, ya saudara. Mereka nggak tahu bahwa praktek-praktek mereka itu sesuatu yang sangat tidak Tuhan sukai. Sementara mereka pikir, loh kami kan ada di sini untuk menolong orang-orang yang butuh merpati untuk dikorbankan, menolong orang yang mau tukar uang, sehingga semuanya menjadi lebih baik, lebih beres. Tapi ternyata itu bukan rencana Tuhan. Nah, jadi saudara, setiap kali kita mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, keluarga kita, saudara izinkan dia. Izinkan dia untuk melakukan sesuatu seperti yang dia mau. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian mengizinkan tapi kemudian menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Tidak suka, kecewa dengan pekerjaan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Saudara. Sekali Yesus masuk dalam kehidupan kita, izinkan dia untuk melakukan apa yang terbaik untuk hidup kita. Caranya barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi izinkanlah dia. Percayakanlah hidup saudara, percayakanlah proses pemberesan ini kepada Tuhan kita. Ya, sehingga kita akan bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Jakarta hari-hari ini bolak-balik banjir, sudah dibersihin, kotor lagi, bersihin, kotor lagi. Kenapa? Ya barangkali tadi itu secara manusia, bolak-balik seperti itu. Capek hidup seperti itu. Lebih baik sekali Yesus datang beres semuanya. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Dikatakan Yesus membersihkan halaman bait Allah tadi, menjungkir balikan, penukar uang, dan kemudian juga pedagang-pedagang merpati dibongkar semua, dibersihkan. Saudara. Halaman bait Allah dibersihkan, halaman hati kita dibersihkan. Saudara. Cara berpikir kita dibersihkan. Saudara. Sehingga ini yang perlu menjadi suatu kerinduan kita. Apa artinya pembersihan itu? Artinya pertobatan. Hati yang berbalik itu akan membuat selubung-selubung yang tertutup atau yang menutupi mata hati kita terbuka dan kita lihat, loh ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Makanya saudara, sekali Yesus masuk, izinkan dia melakukan sesuatu, walaupun itu berkaitan dengan pertobatan kita. Kita salah, kita bertobat, kita minta ampun, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, hati kita berbalik kepada Tuhan, mempercayakan penuh kepada karya penebusan Tuhan Yesus yang dikerjakan Yesus secara luar biasa, secara tuntas, saudara. Ya, kita lihat bagaimana seorang Saulus seorang yang dikatakan jahat, walaupun mungkin dalam pandangan dia, aku melakukan sesuatu yang baik, menangkapi pengikut Kristus yang dikatakan sesat-sesat ini, memenjarakan mereka. Ya, tetapi pada saat dia ketemu manifestasi dengan hadirat Tuhan, Yesus ini datang, Pak Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Wah saudara, itu membuat Saulus yang semula begitu antusias untuk menanggapi pengikut-pengikut Kristus, akhirnya dia berbalik. Dia melihat kasih Yesus yang begitu luar biasa, yang membuat hatinya berubah dan menjadi seorang Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang menyerahkan hidupnya, totalitas hidupnya untuk melakukan yang terbaik, untuk memberitakan Kristus Yesus dan Injil Kristus Yesus. Luar biasa saudara. Dan saya percaya demikian juga untuk keluarga-keluarga kita, hidup kita, rumah tangga kita. Kalau kita menyerahkannya dan kita mau berbalik, tidak mengeraskan hati kita. Suami-suami kau tidak mengeraskan hati pada istrimu, istri-istri kau tidak mengeraskan hatimu, anak-anak tidak mengeraskan hatimu. Orang-orang tua tidak mengeraskan hati tapi melembutkan hati dan mulai berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Saya yakin saudara, Saulus bisa jadi Paulus, ya. Luar biasa. Seorang kepala penjara, saudara, yang juga tidak pernah mengenal Tuhan, tetapi satu kali mengalami pengalaman dengan perjumpaan dengan Tuhan melalui Paulus dan Silas. Akhirnya seluruh keluarganya bertobat. Saudara, Tuhan kalau melakukan satu perubahan itu sangat
radikal, mendasar, dan menyeluruh. Makanya siap-siap saudara. Dan perubahan-perubahan itu tidak untuk menyengsarakan engkau. Tidak untuk membuat kita menjadi semakin sulit dan menjadi semakin istilahnya menderita. Mungkin ada persoalan tapi semakin kita kuat menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Saudara. Jadi kita dibawa kembali kepada bagaimana hidup kita menjadi rumah doa. Saudara, nanti kita akan lihat doa itu apa sih? Ya. Nah, lihat yang ketiga dulu saudara. Yang ketiga adalah Yesus menjadikan bait Allah sebagai rumah doa. Diingatkan kembali orang Yahudi waktu itu. Tidakkah kau ingat rumahku harus disebut rumah doa. Artinya rumah perjumpaan, rumah relasi, rumah untuk kita bisa mengenali siapa Allah Tuhan. Kita bisa membawa ucapan syukur kita. Kita bisa membawa seluruh kehidupan kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Rumah dan keluarga kita dijadikan rumah perjumpaan. Saudara tahu betapa rindunya Tuhan untuk bisa selalu mengunjungi rumahmu. Tiap hari kerinduan itu ada terus. Tapi seringkali kita menutup pintu untuk perjumpaan. Ya, Yesus ada di rumah. Yesus mungkin kita lihat makan bersama, tapi dalam arti kata perjumpaan secara pribadi ini selalu kita nggak mau. Kita menghindar. Kita nggak punya waktu buat dia. Padahal Yesus kepingin bukan cuma sekedar datang menghampiri rumahmu. Tapi dia ingin kongko istilahnya. Ngobrol, ngobras. Ya. Bicara heart to heart. Ya. Tuhan ingin perjumpaan itu terjadi. Bukan hanya sekedar kita kenal, oh ya Yesus itu ada, di sini ada, makan bareng, tapi kita nggak pernah ada sesuatu yang sifatnya personal. Nah, Yesus ingin menjadikan hidup kita, rumah tangga kita, pernikahan kita menjadi tempat perjumpaan secara pribadi. Ini yang terjadi dan yang dituliskan dalam Matius 18, bolak-balik saya ngomong, Matius 18, 19, 20. Dua orang sepakat di muka bumi ini minta apa saja doanya akan didengar. Dua orang doanya didengar dari surga, dilakukan oleh Bapa. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Saudara, ayat ini masa sih kita belum percaya? Dia hadir, dia bukan cuma sekedar hadir, tapi dia pingin ngobrol, pingin berinteraksi, berrelasi dekat dengan kita. 2 orang saja. Doa-doamu akan didengar, dilakukan. Setelah keluarga Cornelius contoh yang luar biasa. Dia bukan orang Yahudi. Dia hanya dikenal sebagai keluarga yang saleh. Dia Cornelius adalah seorang tentara. Mungkin kalau sekarang itu orang kafir sudah. Tapi orang kafir yang berdoa, rindu, mengharapkan Tuhan ternyata hadir juga mau datang. Dan berfellowship dengan mereka. Berrelasi dengan mereka. Mengadakan perjumpaan sehingga seluruh keluarga Cornelius seluruhnya akhirnya mengenal dan percaya Yesus Kristus. Seluruh keluarganya mengalami perjumpaan luar biasa. Jangan sampai keluarga kita cuma saya sebagai papa, orang tua atau sebagai ayah, sebagai suami yang mengalami perjumpaan sama istri kita nggak pernah mengalami anak-anak kita, ya. Atau mungkin kita sebagai istri mengalami perjumpaan dengan Tuhan tapi suami kita nggak pernah mengalami perjumpaan. Dan kita merasa sudah oke. Anak-anak kita mungkin belum pernah mengalami perjumpaan. Saudara, ini harus terus kita upayakan selama acara-acara seperti ini. Lalu yang terakhir saudara adalah Yesus menyembuhkan dan mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat. Saudara. Luar biasa. Kita ada dibaca ayatnya, maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dalam rumah doa itu, dan mereka semuanya disembuhkan. Ada perkara ajaib. Saya berdoa, saudara, rumah-rumahmu akan terjadi seperti akan datang orang-orang buta. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran datang, saudara, ngomong dengan saudara, dan mereka tercelik. Ih, aku ketemu kebenaran, aku ketemu Yesus, aku ketemu Juru Selamat. Melihat keluargamu, melihat pernikahanmu, melihat pekerjaanmu, melihat anak-anakmu. Mereka melihat Tuhan di dalam rumah tanggamu. Dan mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Saudara, rumah, keluarga, pernikahan punya fungsi
untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini seperti di sorga. Menghadirkan kehendak Allah di bumi ini seperti di sorga. Itulah doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Mari, setelah saya mau dorong untuk setiap kita. Fungsi, peran, tujuan kita berumah tangga, menyembah di rumah, beribadah di rumah adalah supaya hadirat Tuhan, kerajaannya nyata di bumi ini. Melalui rumah tanggamu, melalui pernikahanmu, melalui kehidupan keluargamu. Dan ini yang akan terjadi, saudara. Setelah pandemi ini akan terjadi lawatan Tuhan, kebangunan rohani yang dahsyat, bukan hanya di gereja-gereja, tapi juga di rumah-rumah saudara. Persiapkan diri saudara. Ini saya katakan dengan percaya, dengan perkataan firman. Akan terjadi lawatan, saudara. Rumah-rumahmu akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang yang sedang dalam kesulitan tadi. Mereka akan mengalami kesembuhan, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Siapkan diri saudara, baik-baik. Dan dialah ini yang menjadi satu kesaksian. Ya, bagaimana seorang Sakius, saudara, berubah hidupnya karena kedatangan Yesus dan melihat Yesus. Akhirnya seluruh hartanya dibagikan untuk orang-orang miskin. Perjumpaan dengan Kristus pasti akan membawa dampak. Saudara mulai mengulurkan tanganmu kepada banyak orang. Membuka lumbung-lumbungmu untuk dibagikan kepada banyak orang. Ya, itulah rumah doa yang sebenarnya. Rumah doa memang harus berdoa. Oh, rabata shikara lama berdoa. Betul. Doa menyembah Tuhan. Tetapi doa adalah pada saat kau berbagi dengan orang-orang. Itu bukan hanya sekedar doa yang biasa. Tapi doa yang menjamah. Doa yang mengubahkan. Doa yang menyembuhkan, doa yang memulihkan. Biarlah ini yang kita akan alami pada waktu-waktu yang akan datang. Siapkan diri saudara, siapkan rumah tangga saudara, siapkan pernikahanmu, siapkan keluargamu, siapkan hidupmu. Akan terjadi lawatan, terjadi satu kegerakan rohani yang besar dalam waktu-waktu yang dekat ini saudara. Mari kita siapkan diri kita. Siapkan lumbung-lumbung kita. Siapkan rumah tanggamu. Supaya waktunya nanti revival at home bukan sekedar program. Tapi itu kenyataan terjadi di tengah-tengah keluarga, saudara dan kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini apapun juga sedang dihadapi anak-anakmu di rumah-rumah ini. Mungkin rumah tangga kami seperti sarang penyamun. Rumah tangga kami ada banyak kekotoran, kegelapan. Rumah tangga yang banyak kekacauan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau hadir di rumah-rumah tangga ini. Keluarga-keluarga ini. Beresin semuanya Tuhan. Bereskan rumah tangga kami. Keluarga kami. Hidup kami. Pernikahan kami. Di dalam nama Yesus. Supaya menjadi suatu tempat. Di mana kami boleh membawa doa-doa kami. Membawa kesaksian-kesaksian, di mana kebenaran, di mana damai sejahtera, di mana sukacita oleh karena Roh Kudus terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Aku berdoa Tuhan yang sedang lemah dikuatkan, disembuhkan bahkan, yang sedang mengalami broken home, Tuhan pulihkan kembali hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang terluka, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan bangkitkan semangat kudus dalam hidup kami masing-masing. Dalam hidup anak-anakmu, rumah tangga yang ada. Dalam nama Yesus supaya kami tidak tertipu. Dan tidak tertipu dayakan oleh kuasa-kuasa jahat. Apapun juga. Bahkan ilah-ilah zaman dunia ini. Dalam nama Yesus. Hati kami berbalik kepada Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Hati kami percaya sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kesembuhan terjadi saat ini di rumah-rumah dan di keluarga-keluarga kami, di pernikahan-pernikahan yang ada saat ini. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, pemulihan terjadi dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pemulihan-pemulihan terus terjadi dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menantikan lawatan Tuhan, revival at home, miracle at home. Semua boleh terjadi di rumah-rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, ucap syukur,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.